Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini adalah segmen Hendra Menjawab. Di sini saya coba akan menjawab atau menanggapi salah satu komentar dari sahabatku yang menanyakan kira-kira apa sih dampaknya dari semakin berkembangnya ya bank sampah, dan juga yang ditanyakan selain itu juga cara menghadapi naik turunnya harga rongsok yang nggak stabil. Jadi sebelum saya memberikan pendapat saya ya, sekali lagi saya mengingatkan kepada sahabatku, ini adalah pendapat ya. Jadi ada kemungkinan benarnya, ada kemungkinan salahnya. Jadi untuk yang salah ya bisa ditinggalkan ya, yang kira-kira sahabatku nggak sependapat nggak perlu dipakai. Tapi kalau memang apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa dipakai, silahkan dipakai. Jadi sedikit saya memberikan ulasan bahwa untuk bank sampah ya, bank sampah ini sebenarnya dalam pendiriannya ini mempunyai beberapa tujuan ya. Tujuan yang pertama yaitu yang pasti untuk mengatasi masalah sampah ya di masyarakat ya. Terus juga menciptakan lingkungan tersebut untuk bebas sampah ya. Ini mungkin tujuan yang pertama. Terus untuk tujuan yang kedua yaitu untuk membantu ekonomi masyarakat sekitarnya ya. Karena dengan adanya bank sampah ya, ekonomi masyarakat sedikit banyak bisa terbantu, yang tadinya sampah bisa diolah atau diubah menjadi rupiah. Dan juga untuk tujuan yang ketiga ya, ini memang ada juga yang memang pure ya atau murni, ini adalah suatu usaha yang mencari keuntungan ya, dengan mungkin memanfaatkan posisi atau situasinya ya. Mungkin di sini misalkan ada kita mempunyai pengaruh di suatu lingkungan, entah itu istilahnya pejabat setempat atau mungkin ya pejabat kelurahan dan lain sebagainya, dia memanfaatkan peluang itu untuk mendirikan bank sampah yang pure memang sebenarnya mencari keuntungan untuk pribadinya, tapi dia memanfaatkan situasi dan kondisinya. Nah, terus juga apapun itu ya, apapun itu alasannya ya, tapi sebenarnya kalau kita tujuan mendirikan bank sampah itu baik ya, tujuan baik itu sebaiknya kalau menurut saya dilakukan dengan cara juga yang baik ya. Jadi tujuan baik sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Karena apa? Untuk pendirian suatu organisasi atau mungkin juga bisa dikatakan kita dalam melakukan segala sesuatunya, ini pasti kita mempunyai dampak positif dan negatif apapun yang kita lakukan. Nah, dampak positif daripada pendirian bank sampah ini yaitu mengurangi masalah sampah di lingkungan tersebut ya, sudah pasti. Terus juga menciptakan atau meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya ya. Terus juga ada dampak positifnya lagi yaitu eh, mengurangi pengangguran, atau dengan kata lain menciptakan lowongan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar ya. Itu dampak positifnya dari pembuatan bank sampah. Tapi ada juga dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya yaitu apa? Ini secara tidak langsung dia mengurangi atau bahkan mematikan ya profesi seorang pemulung ya. Karena apa? Biasanya pemulung yang misalkan keliling dari kampung-kampung atau mungkin di bak-bak sampah warga segala macam ya, karena sudah adanya bank sampah mungkin warga akan lebih selektif ya membuang sampahnya, sehingga sampah yang memang mempunyai nilai jual atau ada harganya ini memang sama sekali mungkin nggak dibuang oleh masyarakat ya, dikumpulin, sehingga pemulung yang sudah muter ke sana kemari memang mungkin nggak ada ini ya, nggak bisa mendapatkan hasil ya. Nah, untuk mengatasi ini ya, sebaiknya kalau memang saya boleh memberikan masukan ya, sebaiknya solusinya adalah buatlah atau dirikanlah bank sampah ya, dengan mempekerjakan ya pemulung-pemulung atau mungkin pengangguran-pengangguran yang ada di seputar situ ya. Jadi tujuan kita pertama tentang berdirinya bank sampah itu tetap jalan, tapi di sisi lain kita juga tidak merampas ya atau istilahnya merugikan pekerjaan orang lain ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mendirikan sampah atau mungkin pengolahan sampah di kampung-kampung ya, dengan melibatkan pemulung-pemulung atau mungkin ya sekali lagi pengangguran yang ada di seputaran situ. Nah, terus kalau untuk dampaknya bagi
pedagang rongsok kecil ya, yang kelilingan membeli rongsok kelilingan ya, ini juga ada ya, dampaknya itu ada. Karena apa? Kadang-kadang ada intervensi dari bank sampah ya, yang sudah ya seperti mewajibkan lah ya, mewajibkan warganya untuk jual barangnya ke bank sampah ini, sehingga mengurangi juga omset daripada pedagang keliling. Tapi yang bisa dilakukan oleh pedagang keliling ini ya, biasanya kalau untuk bank sampah ya, ini beli barangnya ke warga ini biasanya nggak terlalu tinggi harganya ya. Jadi mungkin bagi sahabatku pembeli ya, atau pedagang rongsok keliling, atau mungkin pengepul kecil, mungkin sahabatku bisa bekerja sama dengan pengurus bank sampah tersebut ya, atau justru nanti sahabatku bisa memperbesar ya, memperbesar diri sahabatku ya. Jadi barang dari bank sampah itu sahabatku yang ambil, untuk selanjutnya dikirim ke pengepul yang lebih besar ya. Atau ya misalkan sahabatku bisa mengambil barang-barang dari bank sampah itu, untuk selanjutnya mungkin jenis plastiknya mungkin digiling oleh sahabatku, atau mungkin untuk jenis kertasnya dan juga untuk jenis besinya bisa dikirim ke pabrik ya. Itu mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau memang kemampuan modal sahabatku belum mampu seperti itu ya, sahabatku bisa menembusnya dengan tetap melobi warung-warung atau toko-toko dan lain sebagainya ya. Jangan takut karena di kampung situ misalkan udah ada bank sampah, terus sahabatku merasa minder, atau mungkin nggak sanggup, atau mungkin putus asa ya, nggak mungkin bisa mendapatkan barang dari situ. Karena apa? Sekali lagi, biasanya bank sampah membeli barang ke warganya itu biasanya harganya rendah ya, rendah karena memang biaya operasional mereka tinggi ya. Biasanya kalau bank sampah itu barang masih campur aduk dari warga ya, diserahin ya ke situ, nanti dari pengurus bank sampah itulah yang memilah ya, ini jenis plastik, ini jenis kertas, besi dan lain sebagainya ya. Nah, terus untuk menghadapi naik turunnya harga yang nggak stabil ya, nah untuk menghadapi ini ya, sebaiknya ya, kalau sahabatku sebagai pengepul ya, atau mungkin pemulung yang ngumpulin barangnya ya, sebaiknya gerak cepat atau gercep ya, gerak cepat. Karena apa? Janganlah nimbun barang ya, karena kalau misalkan memang harga lagi nggak stabil ya, naik turun, terus sahabat kuning nimbun barang, ini resiko kerugiannya mungkin sangat besar ya. Terus langkah yang kedua untuk menghadapi naik turunnya harga, yaitu sahabatku ini sebaiknya panjang telinga ya. Panjang telinga yang saya maksud di sini yaitu perbanyaklah ya relasi sahabatku ke penerima barang atau pengepul-pengepul besar, atau mungkin pabrik-pabrik ya. Dengan begitu ya sahabatku selalu bisa mengontrol harga nantinya ya. Karena kadangkala ya ada pengepul tertentu yang memang sudah menurunkan harga, tapi ada pengepul lain yang memang harganya masih stabil ya. Ini mungkin berkaitannya dengan ini, pengepul tersebut kirim barangnya ke pabrik yang berbeda, atau mungkin ada kebijakan dari pengepul ya. Karena kadang-kadang ada pengepul yang misalkan memang untuk kerugian ya, dia informasinya seperti ini untuk harga per besok sudah turun ya. Untuk yang penjualan per hari ini ya, ini masih bisa saya tutupi dengan harga lama, tapi kalau untuk besok sudah harga baru. Ada yang seperti itu, ada yang begitu pengepul tersebut dapat informasi dari pabrik ya, turun langsung seketika menurunkan harga. Ada juga yang seperti itu. Jadi kebijakan daripada pengepul itu memang berbeda-beda. Jadi sekali lagi ya, gerak cepat ya untuk menghadapi naik turunnya harga. Untuk yang kedua yaitu panjang-panjang telinga ya. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, dan carilah relasi ya penerima barang kita ini sebanyak-banyaknya. Jangan terpaku pada satu pengepul. Jangan terus misalkan kita kirim kardus ke situ-situ terus, atau kirim besi ke situ-situ terus. Perbanyaknya relasi itu supaya kita semakin banyak informasi yang kita dapatkan. Sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.